Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini tanggal 31 Mei kita melakukan ibadah Pentakosta tetap secara online dilayani oleh Penatua Seta Dahana. Warta pagi ini himbauan dari BPMSW bahwa ibadah kita tetap kita lakukan secara online sampai dengan bulan Juni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami semua tetap mengajak jemaat untuk menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan sebisa mungkin hindari kerumunan, supaya kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi ini. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyanyikan KJ 237 bait yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah Pentakosta ini dengan sebuah kepercayaan dan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera, Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan. Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap
segala bencanaku. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa, kita mengakui segala kesalahan kita yang akan kita lakukan secara litani. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Tuhan, sungguh kami adalah manusia yang berdosa. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon pengampunan. Di dalam perbuatan kata-kata kami yang sering mendukakan hati-Mu, ajar kami kembali ya Tuhan, tegur kami. Supaya kami menyadari dari segala kesalahan dan jalan kesesatan kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang sungguh hadir dan berkarya di dalam hidup kami, membawa kami ke dalam kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Roh Kudus, sinarilah hatiku gundah dan lelah. Ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda dan firman Allah, marilah kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Roh Kudus.
agar Roh Kudus menuntun kita dan mampu memahami apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam hidup kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Allah yang memberikan sebuah keselamatan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus kami memohon pertolongan agar kami mampu memahami apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi tidak sekadar hanya memahami, tapi mampu mengingat dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, bantulah kami, sertai kami dalam perenungan kami pada hari ini. Biarlah pada hari raya Pentakosta ini Roh Kudus-Mu turun kepada setiap orang yang percaya. Membuat kami semakin yakin akan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu ini pun bisa nyata dan tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 7 ayat yang ke-37 hingga 39. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 hingga 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah lalu melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah hari perayaan Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus dalam diri setiap murid-murid Yesus. Peristiwa turunnya Roh Kudus dalam diri murid-murid Yesus seringkali digambarkan dengan api yang menyala-nyala dan turun di atas kepala para murid. Ketika Roh Kudus tersebut turun dalam diri murid-murid Yesus, sekonyong-konyong para murid ini bisa berbahasa yang asing, berbahasa yang banyak tidak diketahui oleh para murid itu sendiri. Dan ketika banyak orang mendengar kesaksian para murid yang dilakukan dalam berbanyak-banyak bahasa, maka banyak pula orang yang kemudian bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tercatat 3.000 orang memberikan diri mereka untuk dibaptis dan menjadi jemaat yang pertama. Tetapi hari ini kita tidak akan berfokus mengenai cerita para murid Yesus yang dikuasai oleh Roh Kudus lalu membaptis dan mempertobatkan ribuan orang. Tetapi hari ini kita akan belajar dan melihat dari sudut pandang orang
yang dipertobatkan. Mendalami alasan mengapa sih kok mereka, orang-orang itu membiarkan diri mereka dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dalam padang belantara. Dan kita mengetahui dalam padang belantara itu akan ada tantangan-tantangan yang berat, tantangan-tantangan yang sulit tetapi harus dilewati apabila mau melewati padang belantara tersebut. Tidak jarang tantangan-tantangan ini sedemikian sulit atau bahkan datang bertubi-tubi sehingga manusia merasakan kelelahan dalam prosesnya. Tidak lelah secara fisik mungkin, tetapi juga lelah secara mental, psikologis, dan spiritual. Dan jika kelelahan ini tidak teratasi dengan baik, maka manusia tersebut akan kesulitan di dalam menjalankan atau melanjutkan perjalanan hidupnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan penyegaran. Dia membutuhkan penyegaran sehingga kemudian ia pulih kembali dan bisa terus melanjutkan perjalanan hidupnya. Maka pertanyaannya kemudian Bapak Ibu yang muncul adalah, dari manakah penyegaran itu? Apa penyegaran itu? Apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa segar kembali dan semangat dalam menjalani hidup? Terutama sekarang ini di mana banyak sekali tantangan, banyak sekali kesulitan yang harus dihadapi oleh manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca ini tidak membahas secara langsung mengenai pencurahan Roh Kudus. Kan tetapi lebih menyasar kepada mengapa manusia membutuhkan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Dan kemudian Yesus pun menjelaskan kepada orang-orang banyak. Pada hari itu adalah hari raya Pondok Daun. Dan dalam tradisi Yahudi, hari raya Pondok Daun adalah sebuah perayaan panen bangsa Yahudi. Bersyukur kepada Tuhan atas hasil panen, atas hasil kebun yang telah mereka dapatkan. Dan kemudian di saat yang bersamaan mereka mengingat kembali akan pengembaraan mereka di padang pasir setelah keluar dari tanah Mesir. Setelah itu kemudian mereka menuangkan air di dalam altar bait Allah sebagai sebuah bentuk permohonan kepada Allah. Agar Allah terus memberikan berkat, Allah terus memberikan perlindungan atau memberikan hujan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika Yesus berada di sana, Yesus menyadari ada situasi batin dari masyarakat Yahudi pada saat itu. Masyarakat Yahudi merasakan lelah yang sangat luar biasa dari keadaan hidup mereka. Secara politis mereka tertindas oleh bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Secara keagamaan atau rohani mereka juga tertekan dengan banyak sekali peraturan-peraturan agama yang membuat mereka sangat tertekan, bahkan terkurung rohani mereka. Semua ritual keagamaan kemudian dianggap sebagai hal yang monoton, hal yang membosankan, bahkan membuat mereka sangat tertekan. Mereka kemudian tidak lagi dekat dengan Allah. Belum lagi ditambah dengan persoalan-persoalan hidup mereka seperti ekonomi, pekerjaan, hubungan keluarga, dan lain-lain. Umat Yahudi pada saat itu merasa capek, merasa lelah.
Mereka membutuhkan sebuah kesegaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah merasa demikian? Merasa lelah, merasa capek akan keseharian hidup. Hidup kok rasanya setiap hari begini-begini aja. Tidak ada perubahan yang berarti, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat membosankan. Penghasilan tidak bertambah, yang ada malah turun. Hubungan dengan Tuhan pun kok rasanya juga begini-begini saja. Bahkan dirasakan kering, sehingga memuji Tuhan pun rasanya seperti setengah hati. Ditambah dengan permasalahan-permasalahan dengan anak, dengan orang tua kita, dengan keluarga, dengan saudara, dengan istri, suami, dan lain-lain. Kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya. Dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah. Saya lelah. Saya capek mengalami ini semua. Pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengalami demikian? Tuhan menyadari, Tuhan melihat apa yang menjadi kelelahan dan capek dari umat Yahudi dan kita semua. Maka Tuhan Yesus pun menawarkan penyegaran kepada setiap orang. Dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah roh. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Dan pada hari raya Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Yesus memberi makna baru terhadap air yang dituangkan pada altar bait suci, yaitu sebagai penghilang dahaga rohani manusia. Air menjadi pemulih sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air kehidupan akan sirna di dalam dunia. Pengharapan umat itu dipenuhi dari air yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan kepada orang banyak, kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa untuk menerima apa yang diberikan Yesus, Yesus mengatakan sebenarnya ayo ikut aku, dengarkan perkataan-perkataanku, terimalah aku, lakukanlah apa yang menjadi pengajaran-pengajaranku. Bagi orang yang sedang bersusah hati, bagi orang yang sedang dalam pergumulan, yakinlah dan dengarlah perkataan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan solusi dan jalan keluar. Yesus terus mengundang kita semua sampai sekarang ini untuk datang kepadanya. Mengajak kita semua untuk menggantungkan diri kita kepadanya. Ketika Yesus berbicara soal haus, dia bukan berbicara haus butuh minum air, tetapi ia berbicara haus secara rohani. Yesus datang untuk memberikan kesegaran dan jawaban atas segala pertanyaan rohani yang ada dalam diri kita. Yaitu jawaban dalam bentuk Roh Kudus. Ia menyediakan sebuah pengharapan bahwa segala sesuatu pasti akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Dan ketika seseorang membiarkan dirinya menerima dan minum air dari Tuhan, yaitu Roh Kudus, maka ia akan mampu untuk melihat dengan positif segala permasalahan yang sedang ia alami dan mampu mengatasinya dengan baik.
Ini yang hendak Tuhan Yesus tekankan. Terimalah roh, terimalah pengajaran. Dan berubahlah di dalam kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang hendak Tuhan Yesus tekankan adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita selain menjadi air yang menyegarkan rohani kita, tetapi juga menjadi air yang terus mengalir di dalam hidup kita sehari-hari. Salah satu sifat air adalah mengisi wadah dari air itu sendiri. Sehingga air tersebut berubah bentuk sesuai dengan wadah air tersebut. Hal yang sama juga berlaku dalam diri manusia dan Roh Kudus. Ketika manusia membiarkan dirinya dipenuhi dengan air atau Roh Kudus dari Tuhan, maka Roh Kudus akan memunculkan dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan wadahnya, yaitu manusia. Kalau kita mau membaca Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 tentang berbagai rupa roh, ternyata Roh Kudus itu sebenarnya bekerja dalam berbagai rupa dan bentuk yang berbeda. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan kalau menyaksikan ya, misalnya ada orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus lalu bisa berbahasa roh begitu ya. Itu baik, bagus, tidak salah. Tetapi kalau ada orang yang hidupnya baik, hidupnya ikut dengan perintah Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi perkataannya, mengasihi sesama manusia, tetapi ia tidak bisa berbahasa roh, bukan berarti ia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus sebenarnya bekerja dalam bentuk-bentuk yang lain. Mungkin saja Roh Kudus tersebut muncul dalam diri orang itu sehingga membuat dia mungkin bisa mengajar orang banyak. Mungkin dia bisa berkhotbah. Mungkin dia bisa memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin dia diberikan berkat sehingga bisa berbagi kepada orang-orang yang kurang. Mungkin dia diberikan karunia untuk mengasihi sesama manusia. Mungkin dia diberikan karunia untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Banyak sekali karunia-karunia roh yang muncul. Dan ini penting sekali untuk disadari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berbahasa roh, tidak apa-apa. Bukan berarti itu Bapak, Ibu, saudara-saudari tidak dikuasai Roh Kudus. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka yakinlah Roh Kudus tersebut bisa bekerja dalam berbagai hal di dalam diri Bapak Ibu. Tidak perlu kecil hati, tidak perlu kecewa. Tetapi lakukanlah yang Bapak Ibu bisa lakukan. Dan itu baik di dalam hidup Bapak Ibu dan sesama manusia. Sifat air yang adalah Roh Kudus ini kemudian selain dia bisa manifestasi dalam berbagai bentuk, dia juga mengalir. Yaitu selalu bergerak menuju ke tempat yang baru. Dan ciri kerja Roh Kudus pada seorang manusia, seumpama air adalah terus bergerak. Terus dinamis, rindu untuk mengubah dirinya sehingga mau untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di sorga. Tidak cepat untuk berpuas diri. Oh, karena saya sudah berbuat baik ya udah selesai. Enggak. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus membiarkan firman Tuhan bekerja dalam dirinya, itu terus berusaha melakukan yang terbaik di dalam nama Tuhan. Tidak berhenti sekali tapi terus menerus dalam hidupnya.
di saat yang bersamaan roh ini juga bekerja membuat orang untuk bisa terus mewartakan Injil Tuhan kepada setiap orang di sekitarnya. Tidak pernah berhenti menampilkan gaya hidup umat Tuhan yang saling mengasihi, saling mencintai, saling berbagi, saling memperhatikan dan lain-lain. Tidak pernah berhenti mengabarkan kabar keselamatan sehingga orang-orang di sekitarnya pun mendengar dan kemudian bertobat dari segala dosa-dosanya. Dan pada akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Mengusahakan dunia agar menjadi kerajaan Allah yang sejati. Di mana tidak ada lagi isak tangis. Tidak ada lagi penderitaan. Tetapi menjadi tawa bahagia dan kesejahteraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal terakhir yang kemudian saya hendak simpulkan dari renungan kita pada pagi hari ini adalah semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima roh. Saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, kakek, nenek, dan semuanya itu seketika menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan menerima Roh Kudus. Dan hendaknya setelah kita menerima, kita membiarkan Roh Kudus tersebut bekerja di dalam hidup kita. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan dan naik ke surga. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah kering. Terus menerima aliran hidup dari roh untuk hidup. Dengan menerima aliran dan kehidupan itu, hidup manusia akan disegarkan kembali. Dipulihkan kembali dan kehidupan akan terus dilanjutkan dengan kekuatan di masa depan yang penuh harapan. Tidak takut akan masa depan. Apalagi sekarang ini orang-orang itu takut, mudah sekali untuk khawatir akan masa depan. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu tetap semangat, bahkan percaya diri. Percaya kepada Tuhan yang selalu menyertai. Percaya kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan untuk selama-lamanya. Selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan menjadikan baik pada akhirnya. Tawaran Yesus itu kemudian diberikan bagi kita di masa ini. Ia mengerti bahwa setiap orang itu akan merasakan lelah, akan merasakan capek dan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, menerima aliran air kehidupan dan meminumnya sehingga disegarkan, Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hidup ini. Dengan demikian, orang-orang, murid-murid yang mengikut Yesus tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi mengerti apa yang menjadi firman-Nya dan mampu melakukannya di dalam hidup sehari-hari, bahkan dalam segala dinamika dan pergumulan kehidupan. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, bukalah hati kita. Bukalah kehidupan kita. Bukalah pikiran kita. Biarlah aliran roh itu mengisi, memenuhi kehidupan kita semua. Jangan keraskan hati, terutama di hari Pentakosta ini. Mari kita mengosongkan diri kita. Membuka diri akan karya Roh Kudus sehingga memampukan kita menjadi murid Tuhan yang mampu melakukan hal-hal luar biasa di dalam hidup sehari-hari. Mewartakan damai sejahtera, memberikan cinta kasih kepada keluarga, sanak saudara, bahkan orang-orang yang tidak kenal, sehingga kerajaan Allah menjadi nyata di dalam dunia ini.
Bukalah hati, jadilah terang, dan persilahkan Roh Kudus memulihkan hidup kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita dan kita akan tutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami selalu muliakan di dalam hidup kami. Pada hari raya Pentakosta ini Tuhan, kami mensyukuri Roh Kudus yang turun kepada setiap murid orang yang percaya kepadamu. Dan kami meyakini Roh Kudus pun turun bersama-sama dengan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu menerima Roh Kudus itu dan membiarkannya berkarya di dalam hidup kami, menguasai kami secara sepenuhnya. Sehingga damai sejahtera Allah sungguh hadir dan nyata di dalam kehidupan. Tuhan, kami melihat bahwa penyertaan-Mu itu tidak pernah habis. Dan kami melihat juga bahwa cinta-Mu sungguh tidak bertepi. Roh Kudus-Mu adalah sebuah bukti bahwa penyertaan-Mu sungguh bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan. Bukti dari cinta Allah yang abadi dan selama-lamanya. Tuhan, di dalam kehidupan kami, segarkanlah pergumulan-pergumulan hati kami. Kami mengetahui banyak sekali persoalan hidup yang membuat kami kecewa, yang membuat kami takut, membuat kami merasakan khawatir. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami. Kami tidak tahu Tuhan ke depannya seperti apa. Situasi ekonomi yang tidak jelas membuat kami takut. Membuat kami bingung. Bahkan tidak tahu arah ke depan. Tuhan tolonglah kami. Segarkan kami. Peluklah kami. Supaya kami mampu memahami dan mampu berjalan di dalam dunia. Kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk anak kami, untuk saudara-saudara kami. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam hubungan kami sebagai keluarga, hangatkanlah kami. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang memegang erat Kristus di dalam prosesnya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Dayat. Kami berdoa untuk Ibu Tris. Kami berdoa untuk Oma Muntiana. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tetapi mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong kami.
tolonglah saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka terus bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang hadir lewat penyembuhan. Biarlah mereka diberikan sukacita walaupun badan terasa lemah dan susah. Berkatilah orang-orang yang merawat mereka ya Tuhan, yang mendampingi mereka dengan setia. Jadikanlah mereka alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan dan memberikan kesembuhan yang sejati. Kami berdoa untuk bangsa negara ini, melihat setiap hari semakin banyak orang yang berjatuhan sakit, bahkan meninggal ya Tuhan. Tetapi kami juga mensyukuri orang-orang yang berjuang untuk sembuh. Tuhan tolonglah bangsa kami ini, bahkan dunia ini Tuhan. Supaya orang-orang yang terkena pun bisa sembuh seperti sedia kala. Berkatilah para suster dan dokter lalu relawan yang bekerja dalam garda paling depan. Biarlah mereka diberikan kesehatan. Tuhan hiburkanlah orang-orang yang ditinggalkan. Mereka harus berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai dengan cepat. Tetapi kami memohon perlindungan dan penghiburan yang berasal daripada Engkau. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Terutama di GKI Gurah. Kami percaya gerejamu ini pun dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang membuat setiap orang di dalamnya, para majelis aktivis, selalu ingin melayani Tuhan dan sesama. Biarlah Tuhan menolong gerejamu ini dalam menjalankan setiap programnya. Berkatilah para orang di dalamnya juga, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya bisa terus dilancarkan dan menjadi nyata baik di dalam dunia. Tuhan, masih banyak sekali ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya sebagai orang yang telah menerima Roh Kudus. Segala hal yang buruk kami serahkan kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai penerus kerajaan Allah dalam dunia. Mampu mewartakan kabar baik dari sekarang hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan di kotak di depan gereja. Persembahan ini akan didasari dari, marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Persembahan ini akan didasari dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita pujikan dari KJ 289, bait yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ini Tuhan. Dan kami memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, sucikan, kuduskan Tuhan, supaya dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu di Gurah ini Tuhan, untuk sarana kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap penatua yang mengelolanya Tuhan, biarlah dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Sungguh padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun yang berganti aku pun. Jemaat Tuhan, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupan kita dengan aliran airnya yang berlimpah. Haleluya. Amin.